3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi di Toko Mandi Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau ngajak review sahabat Toko Mandi Indonesia dalam rangka recovery salah satu minimarket binaan kami ya. Jadi kita sekarang sudah berada di toko Mbak Nurul. Jadi ini toko 6 kali 12 meter. Cuman saya akan bercerita sedikit. Jadi ini adalah toko yang berada di dalam perumahan, full perumahan, pegawainya semuanya konsumennya adalah semuanya dari perumahan karena tidak ada akses jalan umum, sehingga memang toko ini customer good-nya hanya itu aja ya. Jadi awalnya dulu bangunannya seperti ini, bangunannya di shot aja Mas Ari. Nah, bangunannya satu. Nah, ini bangunannya full seperti itu awalnya, rumah biasa ya, karena ini memang perumahan bukan ruko ya. Terus ini sekelilingnya kondisinya seperti ini. Oke. Nah, jadi dulunya memang awalnya begitu rumah, bahkan ini bisa dikatakan ini pertama kali saya bikin toko. Jadi memang dulu awalnya rumah, terus kita bikin mukanya 6 meter sampai dengan sini aja, sehingga 6 meter 6 kali 3 meter. Pokoknya kecil sekali. Dulu dagangannya sama aset itu cuma 40 jutaan, 3 kali 6 itu saya masih ingat. 40 jutaan itu hasil daripada DPLK saya yang cair digunakan begini. Jadi hanya 6 kali 3. Jadi toko ini sudah melalui renovasi kurang lebih ada 4 kali ya. Yang pertama pembuatan 3 kali 6. Awalnya kan rumah biasa ya, rumah biasa dulu jualan di ruang tengah, terus jadi di 6 kali 3, terus lalu kita jebol ini ya, ruang tengah sama kamar. Ini dulu kamar, jadi ini sama ini dulu jadi 6 kali 8 ya, jadi 2 kali 6 kali 8 ya, 6 kali 8. Terus sana kita jebol lagi ya, jadi 6 letter L, 6 kali 12 letter L. Terus sebelahnya kita jebol lagi ya, ada sebelah ini pasar. Nah, sampai dengan luas ini. Jadi semua ini bagiannya menjadi bagian area jual ya. Jadi menjadi bagian area jualan. Oke. Coba kita ke sini Mas Harun. Nah, jadi ini semua, ini dulu dapur. Dapur tapi sekarang digunakan untuk area jual semua. Jadi area jualnya semakin lebar ya. Ini Mas Harun. Nah, bahkan ini dulu tempat ruang sholat dulu ini. Nah, ini dulu ruang sholat. Terus ini kamar. Nah, itu ruang tengah. Ini dapur. Saat ini semuanya menjadi ruang display toko ya. Ini masih berantakan karena proses, ini baru hari ketiga kita proses. Habis dijebol juga anak-anak sendiri, tim sendiri jebol, terus dilepo, dicat, terus jadinya seperti ini ya. Jadi ini konsepnya awalnya dulunya rumah full, terus digunakan menjadi toko sama rumah, terus saat ini menjadi toko full ya, 6 kali 12 meter. Ayo Mas Herun, kita jalan ke depan lagi. Foto pada lagi kamera. Nah, ini jadi kondisinya seperti ini ya. Jadi memang semuanya kita jebol. Jadi emang ini prosesnya juga panjang. Nah, oke. Ya, jadi memang saya sampaikan ini memang prosesnya panjang. Saya tidak akan ngomong semuanya memang karena ini cepat ya, waktunya cuma kurang lebih 2,5 tahun, 2 tahun naik, 3 tahun kurang ya. Saya akan ngomong apa adanya bahwa ini tidak layak penjebolan dan lain-lain, bukan murni dari hasil dari minimarket ini saja. Karena memang saya suntik dari pendapatan lain. Memang toko ini sudah untung, tetapi untuk secepat itu memang saya suntik dari usaha saya yang lain, dari jasa konsultan sama penjualan aset, sehingga kita bisa cepat, bobolnya cepat, tokonya berkembang cepat ya. Untuk saat ini kurang lebih investasi dagangan dan aset kurang lebih di angka 300 jutaan ini semua ya. Karena memang ini saya sampaikan apa adanya, bukan
bukan yang dulu awal 40 juta jadi 300 juta, enggak seperti itu, karena memang dari 40 ke 300-nya itu melalui proses yang panjang, melalui suntikan-suntikan modal juga. Tetapi pada prinsipnya toko ini profitnya juga lumayan. Terus saya bersemangat untuk membesarkan ini karena saya yakin setelah saya besarkan mesti nanti bisa lebih survive lagi, begitu ya, karena saya melihat juga tokonya sempit ya. Raknya juga kita menggunakan rak 150 dan 170 cm ya, jadi memang raknya tinggi semua ya. Terus ini juga kasirnya dulu juga pakai meja aja, sekarang juga full menggunakan meja kasir seperti ini ya. Jadi teman-teman sahabat toko Made Indonesia, jadi saya tidak berusaha untuk melebih-lebihkan, saya berikan edukasi apa adanya bahwa memang dulu awal kita modal 40 juta, terus saat ini kurang lebih di 300 jutaan, bukan dari hasil minimarket saja ya. Sekali lagi saya sampaikan, untuk ini ya saya suntik dari usaha saya yang lain, dari jasa konsultan, dari penjualan aset ya. Jadi tidak murni dari toko saja ya. Kalau dari toko saja mesti bisa tapi lamban ya. Kalau apa namanya, terakhir dulu di PNL-nya toko ini rutin setoran ke kantor bisa 9 sampai 12 juta per bulan bersihnya ya. Nah, ayo kita jalan-jalan keluar kondisinya Mas Harun. Nah, ini seperti ini. Ini memang lagi berantakan ya karena lagi direnovasi ya. Banyak seperti ini. Kan dulu memang mirip rumah seperti ini pokoknya, sekarang seperti ini ya. Nah, ini neon box-nya juga kayak gini, mungil kayak gini. Nah, sekarang neon box-nya juga sudah kita rekondisi neon box-nya sehingga nanti neon box-nya bisa lebih gede lagi ya. Nah, sekarang neon box-nya kita ganti ini ukuran 1,5 meter kali 1 meter ya. Jadi ini namanya adalah toko Mbak Nurul. Nah, kita puisi ecer dan grosir ini sebenarnya juga nggak masuk konsepnya, cuman karena ini permintaan dari istri, daripada ribut udah kasih aja. Terus ini support dari Toko Mandiri Indonesia, ini adalah apa namanya, perusahaan kita ya, jadi jasa profesional. Ini sebenarnya salah ya, S-nya 1 harusnya, S-nya 2 di sini. Tapi tidak masalah lah, tidak masalah, biar menarik perhatian orang. Jadi begitu. Jadi memang dulu saya sampaikan bahwa dulu memang saya harap sahabat Toko Made Indonesia melihat videonya itu sampai selesai sehingga tahu bahwa ini dulu memang konsepnya modal awal di 40 juta saja, tapi sampai di sebesar ini, secepat ini, tidak semerta-merta semuanya dari minimarket, tapi dari tempat yang lain. Karena kalau saya hitung ya, misalkan dianggap saja bersihnya 10 juta, 1 tahunnya baru 120 juta, 2 tahunnya 240 juta. Pertanyaannya, apa tidak diambil buat konsumsi, buat makan, buat kebutuhan dan lain-lain. Sehingga memang saya katakan bahwa untuk sampai di 300 juta ini tadi saya sampaikan bahwa itu memang melalui proses yang panjang, melalui tambahan atau suntikan modal dari usaha yang lain. Gitu penjelasannya. Terus alasan saya besarkan tadi adalah supaya harapan saya survive-nya bisa lebih cepat, profitnya bisa lebih tebal lagi. Sementara begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.